Di sini bagus atau di sana sebelah kanan? Mana bagus kita lihat? Hah? Ah, di sini nih. Saya lebih suka dekat kamera, apalagi ada ajan di sana. Nah, lindungi Kak Haji, Pak. Oke. Sebelumnya Pak Istiar kan tadi saya lihat tampilannya mantap sekali, tapi dia mungkin kira saya tidak bisa juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Kepala Sekolah SD 59 Holing, yang terhormat rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang sempat hadir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang masih setia, meskipun teman kita tadi Ibu Ima dan Pak Tiar telah memaparkan beberapa hal-hal yang penting. Di sini saya langsung saja untuk menghemat waktu. Di sini sengaja saya tampilkan fotonya biar lebih semangat. Apalagi di sini saya lihat cantik-cantik dan dua orang yang tampan. Sesuai saya mengikuti PKG kurang lebih 2 bulan 10 hari. Itu kami melakukan ada Zoom, ada juga dalam berupa tatap maya selama 1 minggu. Di situ saya belajar, ternyata yang saya dapatkan itu kurang sekali. Ya, saya merasa setelah saya belajar di PKG, saya merasa ilmu saya khusus di PJOK itu kurang sekali. Kurang. Kenapa saya katakan kurang? Di sini di PKG yang diadakan oleh BBGP itu, saya mendapatkan banyak ilmu dari kakak fasilitator dan teman-teman. Karena kami menggabung di tingkatan 3. Ada SD, SMP, dan SMA. Jadi kita sharing, ternyata seperti ini pembelajaran PJOK. Dan inilah nanti kami terapkan di peserta didik, sehingga peserta didik tahu seperti apa sebenarnya itu PJOK. Saya langsung saja, di sini saya mempunyai materi RKTL. Merancang pembelajaran berbasis proyek dalam KBS. SDN 59 Weling. Jadi ada kaitannya dengan kita semua. Jadi harapan saya nantinya ini, kita bersinergi antara semua stakeholder yang ada di sekolah. Ini ada hubungannya dengan kelompok belajar sekolah. Kemarin kita Zoom itu sempat ditanya, bahkan banyak teman-teman yang ternyata belum terbentuk KBS-nya di sekolah. Terus terang mohon maaf sebelumnya, saya menyampaikan di situ, terus terang mohon maaf ini, untuk pengurus penanggung jawab KBS, kami melaksanakan, tapi terus terang dengan banyaknya kegiatan di sekolah kami itu sering terlewatkan. Terkadang kami melakukan di SD Noling itu 2 sampai 3 kali hanya. Padahal harusnya setiap hari Sabtu atau hari Jumat kalau tidak salah, ingat kemarin itu. Lanjut silakan, mohon bantuannya. Nah, di sini saya memilih paling atas, bisa dilihat, silakan. Gebar permata. Sengaja saya menyingkat, ya. Gembira, bahagia, bugar dalam permainan tradisional. Ini foto saya sewaktu masih muda ya. Waktu masih muda ini, kalau tidak salah ingat kita waktu foto bersama itu. Ya. Iya. Bisa diingat ya. Gebar permata dalam permainan tradisional. Bahagia, bugar. Iya, itu singkatannya. Silakan dilanjut. Mendengar kata gebar permata, saya rasa Bapak Ibu Guru sudah paham ya. Saya memilih ini kenapa? Karena saya melihat utamanya di sekolah anak-anak kita, peserta didik kita, ada sebahagian besar yang kurang memahami mulai dari permainan-permainan budaya-budaya yang ada di sekolah kita sampai kepada aturan. Dan ini saya rasa sangat penting untuk kita lestarikan. Mulai dari nenek moyang kita itu mereka sudah melakukan yang namanya permainan tradisional.
Kalau yang di atas ini andalannya Jenny dulu ini. Yang di atas ini permainan terompa ya. Kemudian yang kedua ada enggrang. Latar belakang, permainan tradisional merupakan bagian yang penting dari warisan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Permainan ini bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang, tetapi memiliki akar sejarah dan nilai luhur kearifan lokal yang mendalam dari generasi ke regenerasi. Permainan tradisional memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan makna. Dengan memahami latar belakang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. Tentu kita sama-sama ketahui, contoh saya, di zaman saya itu masih zaman milenial ya. Kalau sekarang itu zaman mengikuti modern, lebih modern lagi, lebih canggih ya. Anak-anak kita itu lebih banyak menghabiskan waktu gadgetnya, Ji. Teman-teman, Pak Guru, mohon perhatiannya sebentar. Ya. Apalagi contoh anak saya ya. Terkadang saya sendiri kadang lebih memilih main-main game. Ada anak-anak kita dibanding melakukan permainan tradisional yang memang asli budaya Indonesia. Itu gambarannya. Jadi kenapa saya memilih permainan tradisional untuk kita kembangkan di SD 59 Oling. Selanjutnya, di halaman selanjutnya ada tujuan program. Tujuan program itu melestarikan budaya lokal, kemudian mengenal berbagai permainan tradisional. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik melalui kegiatan permainan tradisional pedal. Maksudnya maksudnya di sini keterampilan motoriknya, di mana perkembangan fisiknya mulai dari kecepatannya, bagaimana dia cepat berpikir, cepat bereaksi ketika contoh dalam gambar saya tampilkan ada permainan sodor, bagaimana dia cepat bereaksi. Sebenarnya saya juga terapkan di PJOK di pembelajaran bergu lainnya, tapi sebenarnya keterkaitan ya. Selanjutnya menumbuhkan rasa cinta, kebanggaan terhadap budaya lokal permainan tradisional. Dan yang kelima, mengoptimalkan kesehatan fisik peserta didik. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi sebagai guru PJOK itu, atau teman-teman guru kelas, guru bidang studi lainnya, kita memberi kepada peserta didik bagaimana mereka belajar, bermain, bergembira dengan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, nah, ini andalannya duluan ini Bu Suri nih. Mami nih kalau bahasa kita di ya. Oh, kita paling jauh Haji dulu. Di sini capaian itu ada dua. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap permainan tradisional. Dua, meningkatnya rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Itu capaiannya. Kemudian langkah-langkahnya ada 3 di situ saya cantumkan: berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, merancang program dengan komunitas belajar. Ini yang saya maksud tadi ya. Komunitas belajar sekolah yang vakum di sekolah kita. Yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Kemudian yang terakhir, hasil. Hasil ini guru sebagai fasilitator memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya menghargai, melestarikan warisan budaya, menghasilkan karya dengan membuat peralatan permainan tradisional. Jadi saya rencananya Pak Ibu akan menyampaikan nanti kepada siswa, karena di sini saya memilih kelas 4, 5, dan 6. Tapi saya kembalikan nanti kepada rekan-rekan guru seperti apa. Yang dimaksud di bagian kedua ini tentang hasil dan tujuan. Nanti saya memberi tugas kepada peserta didik, mereka membuat karya. Jadi ada karyanya, ada karya yang dihasilkan. Apakah itu dalam bentuk dia membuat enggrang, apakah dia membentuk dari bentuk yang sederhana batok kelapa,
Ada hasil yang disampaikan, ada output. Ada output yang didapatkan oleh peserta didik. Kemudian kedua, saya juga memberi tugas kepada peserta didik, mereka bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Apakah dia ke rumah tetangganya yang menanyakan, mencari tahu, seperti apa, permainan apa yang diketahui orang-orang tua lebih dahulu. Supaya mereka bisa memahami. Seperti itu, ada 2 tugas nanti yang saya berikan. Mencari tahu dan membuat karya. Selanjutnya, silakan. Di sini ada struktur program dan dalam mitra komunitas belajar. 1 merupakan kegiatan kokurikuler sekolah. Jadi ada 3, ada kokurikuler. Saya tidak sengaja mencantumkan intra karena saya rasa teman-teman sudah paham. Intra itu yang terdapat dalam program pembelajaran kita yang wajib kita laksanakan kepada peserta didik. Kemudian ekstra itu tidak termasuk karena itu di luar jam. Ya. Nah, kokurikuler itu yang dimaksud itu yaitu kegiatan seperti mengambil waktu di waktu misalnya keluar main, Haji, bisa anak-anak bermain memainkan permainan tradisional. Itu. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Saya rasa aset sudah paham. Melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Yang keempat, melibatkan peserta didik. Kelas 4, 5, dan 6. Dewan pendidik, tenaga kependidikan. Seperti yang kita lakukan kemarin, itu sudah dilibatkan. Kita melakukan permainan yang saya rasa teman-teman suka saya lihat. Yang terakhir, mitra kerja yaitu wali murid dan masyarakat. Secara garis besarnya, rancangan pada setiap selesai semester ganjil. Jadi saya berencana itu, kalau Ibu Haji menyetujui dan teman-teman, Pak Guru, Ibu Guru menyetujui, saya akan memilih dengan kesepakatan kita bersama, ada kegiatan satu atau 2 permainan tradisional yang selalu kita lakukan di akhir semester. Boleh. Itu. Kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jadi saya memilih 4 aset manusia. Di mana itu aset manusianya? Mulai dari guru, dari peserta didik, kemudian orang tua. Ini harus saling menopang. Kenapa? Ketika tidak ada peran orang tua, guru, itu akan tidak menghasilkan hasil yang kita harapkan. Orang tua di sini sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik. Kita juga seperti itu, kita juga sebagai pemberi atau fasilitator. Kemudian aset sosial, di sini ada komunitas belajar atau kombel, komunitas belajar sekolah. Sebagai mitra dalam merancang program masyarakat sekitar sebagai salah satu sumber peserta didik dan mengeksplor pengetahuan. Yang ketiga, aset finansial atau dana bos. Mungkin sedikit mohon maaf, ini dana bos mungkin ada berupa alat peraga yang tidak bisa mungkin dikerja oleh peserta didik, mungkin bisa didanai melalui itu. Yang saya rasa sekiranya anggarannya tidak terlalu besar. Kemudian aset fisik, lapangan dan peralatan sekolah. SAPRAS. Aset politik, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi apapun kegiatan tentu kita sama-sama ketahui bahwa kegiatan di sekolah itu selalu ditanggung jawabi oleh kepala sekolah. Selanjutnya, rencana evaluasi. Apa sama permainan apa namanya yang ditengah ini? Saya lupa ya. Dian Rana apa? Ular Rana. Wah, pintar sekali. Suka sekali kayaknya Bos Nuri dulu. Ini yang paling ini. Ini yang pakai. Ya. Tidak lincah itu ada cipin. Ya. Betul. Bisa dari bambu, bisa dari kayu. Permainan apa namanya itu? Permainan apa itu? Pak Ester paling suka permainan apa lagi namanya ini?
Jepit. Iya. Evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program ini berlangsung. Akan juga dilakukan evaluasi bersama dengan kelompok belajar sekolah. Apakah program sudah berjalan dengan baik atau masih banyak kekurangan? Tentunya juga akan meminta umpan balik kepada kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Selanjutnya, kemungkinan, tantangan, dan solusinya. Apa bacanya situ? Itulah manusia, tidak ada yang sempurna ya, mohon maaf. Saya di situ solusi maksudnya. Peran orang tua siswa yang kurang maksimal dalam program ini, rencana mengatasi tantangan tersebut adalah dengan cara memberi pemahaman kepada orang tua siswa terkait pentingnya suatu dukungan diberikan kepada peserta didik atau siswa. Sampai di sini ada yang bertanya? Tunggu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu guru tanyakan. Yang kurang mungkin penyampaian saya kurang. Ada satu, termasuk yang kemarin mensuadur itu, saya perhatikan anak-anak setelah kita mengadakan kegiatan kemarin, 2 hari yang lalu barangkali dia mensuadur di situ. Cara-caranya barangkali Pak Hasbi, bagaimana triknya di dalam pelaksanaan itu. Jangan istilah, karena kemarin saya lihat itu dia melewati garis itu keluar memburu temannya untuk nakawa istilahnya, toh? Yeah. Jadi, yang diperhatikan kemarin pada waktu kita itu tidak boleh keluar dari garis. Nah itu kemarin jadi sempat kutegur apakah itu salah ataukah itu yang benar. Kita jadi istilahnya satu ketentuan di situ penilaiannya. Yeah. Supaya jangan ada yang macam-macam kawa kok cocok. Sempat kutegur itu, entah itu saya yang salah ataukah memang itu yang benar. Oke, terima kasih aja. Masih ada yang lain? Ibu Wahida senyum-senyum saya lihat tuh. Kayaknya ada mau ditanyakan. Kemarin masih ada jangan bawa sama yang jahat dan terjatuh. Oke, terima kasih Haji. Tadi sudah saya kasih gambaran sedikit terkait adanya edukasi, adanya sosialisasi antara siswa ketika berada di rumahnya, mencari tahu tentang aturan-aturan. Dan kemarin itu saya sudah tetapkan ketika pemain itu keluar dari batas garis itu dianggap foul atau kesalahan, berarti akan terjadi pergantian. Maka disinilah pentingnya menggunakan juri kemarin yang lebih jujur, lebih respect ketika mereka memimpin jalannya lomba. Saya rasa itu jawabannya, Ji. Mungkin perlu kita tanamkan itu, kalau misalnya main anak-anak kita kasih bahwa ini yang benar. Supaya kan tidak semuanya orang yang anak-anak kemarin itu memahami, mungkin yang masuk pada ingredientnya ke apanya kan mungkin sudah paham, tapi kalau seberapa yang kemarin tetap saya lanjut. Nanti saya rencana setelah ini Haji, rencana saya mau menggabung kelas 456 untuk memberikan sedikit seperti apa itu permainan tradisional. Karena jujur saya belum pernah memberi edukasi tentang itu karena saya fokus kepada materi. Sedangkan materi saya itu saya juga belum maksimal. Apalagi saya mau masuk, jadi saya akan meluangkan waktu masuk ke ruangan kelas 4, 5, dan 6 untuk memberikan sedikit edukasi tentang permainan tradisional ini. Ada yang ditanyakan lagi selain Haji? Jadi besar harapan saya para rekan-rekan guru, kepala sekolah untuk mensupport atau merealisasikan kegiatan ini dengan apakah itu sedikit dana BOS atau berupa dorongan-dorongan saja, sehingga saya memilih 2 atau 3 kegiatan itu bisa terlaksana di sekolah kita.
Tidak usah terlalu banyak, 2 atau 3 kita sepakati. Kalau sebelum saya tutup, kita sepakati dulu apa kira-kira kegiatan yang mau kita. Terus barangkali sedikit masukan supaya ini barangkali bagus kalau itu artinya kita setujui semua. Kalau misalnya jamnya olahraga kan ada sudah dibagi tuh bahwa ini tidak boleh diganggu. Kalau misalnya waktunya kelas 6 tidak boleh mengganggu kelas 5 dan lainnya, begitu juga sebaliknya, supaya anak-anak itu artinya puas barangkali memang menikmati kegiatan itu. Contohnya sudah disiapkan ada macam-macam di situ, ada 2 macam barangkali. Iya, sudah ada. Jadi terfokus, jangan ada mengganggu yang lain supaya posting juga kasihan kelas-kelas yang lain. Jadi yang sudah dianukan kemarin Pak Hasbi bahwa jadwal misalnya kemarin itu yang poli, jangan mengganggu kelas lain. Kalau misalnya kelas ini yang waktunya memang fokus di situ. Iya, itu barangkali. Oke, tidak ada lagi? Tidak ada ya, saya rasa cukup. Yang terakhir, saya mau beri pantun sedikit. Lembaran terakhir Ibu Irma, tolong minta tolong. Nah, terakhir saya punya pantun. Foto ini kenang-kenangan waktu di Sopeng. Burung dara, burung cendrawasih. Saya ulangi, burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa lagi tuh? Jempol. Jempol. Ada yang terasi apa? Ada yang